Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil ngalamin, kali ini Gus Samsudin sedang berada di Malaysia. Dan kali ini Gus Samsudin kedatangan 3 orang haters yang selalu mengkritik Gus Samsudin secara langsung atau lewat media sosial YouTube. Menurut salah satu orang tersebut, beliau mengkritik Gus Samsudin tentang akidahnya. Dan inilah yang membuat banyak orang masih suka dengan Gus Samsudin, karena beliau selalu menerima hujatan ataupun kritikan dari orang lain. Karena menurutnya kritik atau hujatan itulah yang akan membuatnya semakin baik lagi dan lagi. Jangan sampai karena hujatan ataupun bulian kalian berhenti untuk berbuat baik kepada sesama. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawas-selawas yang welasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Spesial malam ini ada Bang Mehmet. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini bisa menambahkan ghirah, menambahkan semangat, menambahkan rasa cinta kita ke junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Mehmet ini, Ustadz Mehmet yang mau datang ke sini. Semoga semakin mempererat tali silaturahmi dan bisa bersama-sama berjuang untuk membela saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah niat untuk bermanfaat, maka harus siap untuk dimanfaatkan. Nama saya Bang Mehmet, panggil saja Bang Mehmet. Sama-sama Jawa Timur, cuma saya agak ke timur sikit. Kalau orang Melayu cakap ke timur sikit. Saya dengan Gus Samsudin hanya saling mengenal di dalam YouTube. Saudara-saudara di sini semuanya tengok YouTube saya, nanti jangan terkejut pasal saya ini dengan beliau sering menasihati di situ. Keterbatasan dengan komunikasi sehingga saya menasihatinya lewat YouTube juga. Hater. Mengkritik atau mengkanter beliau nih di bidang akidah. Saya demi Allah, demi Rasulullah, saya sudah ada Pak RT di sini. Ini dulu anak buah juga nih. Hater saya ini. Anak buah saya ini dulu, hater. Lebih penting lagi, ketika kita, mungkin saya dicaci orang atau mungkin saya dihina orang, mungkin saya pernah menghina orang tanpa sengaja. Mungkin santet saya hina-hina, padahal kan tak boleh. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nah, itu kesalahan saya. Mungkin seperti itulah, seumpamanya seperti itu. Atau mungkin ada sesuatu hal yang siri yang tidak kita ketahui. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah besok itu menghina orang, sehingga sekarang kita dihina orang. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan betapa sakitnya kita itu dihina, supaya kita tidak menghina orang lain. Atau yang ketiga, dengan dihina itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Saya selalu berprinsip begini, sebenarnya saya itu hina-hinanya orang lah. Sebab itu saya nggak mau menghina orang lain. Saya itu terlalu banyak silapnya, terlalu banyak dosanya. Maka saya tidak mau sekalipun meneliti atau membicarakan keburukan orang lain. Saat ini saya masih agak kelihatan baik, demi Allah. Karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya. Jika Allah membuka aib saya pikir tak ada satu orang pun yang akan mau dekat dengan saya. Masih mau dekat karena Allah masih menutupi aib saya. Dan insya Allah
وتب علينا توبة Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah
Ustadz Mehmet sehat? Beda ya antara yang asli sama yang di YouTube ya? Gantengan asli. Beda. Beda loh ya. Pagling saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawas yang welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Spesial malam ini ada Bang Mehmet. Ada yang kenal Ustadz Mehmet? Ada belum? Saya perkenalkan beliau, nggih. Ini saudara saya ini, tapi belum pernah jumpa. Jumpa baru di sini. Dulu jumpa Pak RT ya. Nggih, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini bisa menambahkan ghirah, menambahkan semangat, menambahkan rasa cinta kita ke junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin membuat kita cinta kepada keluarga, semakin membuat kita berbakti kepada orang tua, semakin membuat kita baik kepada sesama, dan yang paling penting semoga pertemuan kita, silaturahmi kita ini semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke saudara-saudaraku semuanya sudah mau silaturahmi ke sini. Mohon maaf atas semua kehilafan, kesalahan yang mungkin saya lakukan atau mungkin dilakukan oleh santri saya. Saya juga mohon maaf mungkin tempatnya kurang berkenan atau mungkin mengecewakan. Itu Samsudin di YouTube kelihatannya tinggi, besar, ganteng, keren. Ketika ketemu kok kecil, medisil gini. Mungkin ada yang seperti itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang panjenengan berikan, baik itu waktu yang seharusnya bisa digunakan bersama keluarga, tenaga yang harus digunakan ke sini, mungkin yang jauh, yang dekat, sejam, 2 jam. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya atas waktu yang digunakan untuk datang ke sini, atas tenaga yang digunakan untuk datang ke sini, dan saya pun juga mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Mungkin ada harta atau tenaga yang digunakan untuk ongkos ke sini, saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang panjenengan berikan. Semoga apapun yang panjenengan berikan menjadi wasilah, menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Dan semoga apapun yang panjenengan keluarkan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan, entah hanya sebatas doa atau hanya sebatas air putih. Semoga itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyampaikan, mungkin ada tetangga atau mungkin saudara atau mungkin pembantu atau siapalah itu yang mungkin pengen ikut ruqyah. Wah, kayak nek Samsudin teko gitu. Oh, itu ada Samsudin datang, saya pengen ikut ruqyah, silahkan diajak. Kalaupun tak punya biaya tak apa-apa. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ridho siapapun yang mau ikut ruqyah, mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari, atau mau selama 15 hari selama saya di sini, yang mau ikut ruqyah saya persilahkan. Jadi kalau ada tetangga, ada saudara yang mau ikut ruqyah tapi tak punya biaya, tolong diajak ke sini. Insya Allah tanpa dipungut biaya. Bagi yang mampu silahkan, yang nggak mampu nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Mehmet ini, Ustadz Mehmet,
yang mau datang ke sini. Kalau nama aslinya saya belum tahu. Nanti biarkan beliau bercerita dulu lah. Sama ya. Aslinya mana? Bondo. Situ Bondo. Berarti sama-sama dari Indonesia. Semoga semakin mempererat tali silaturahmi dan bisa bersama-sama berjuang untuk membela saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas ketika kita sudah niat untuk bermanfaat, maka harus siap untuk dimanfaatkan. Kalau dalam bahasa saya, harus siap dicaci, siap dibully. Makanya saya tadi bikin status buat Pak RT. Pak RT, mohon maaf nggih, gara-gara ikut saya siap-siap dibully, siap-siap dicaci. Siap katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya menasihati untuk diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini. Saya yakin banyak yang asli orang Malaysia. Mohon maaf kalau mungkin bahasanya nggak jelas, tapi semoga aja bisa diperjelas. Nggih. Nanti kalau nggak jelas boleh tanya langsung ke saya ya. Yang jelas ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka yang pertama kita pun harus ridha dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Paham tak? Alhamdulillah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, yang pertama kita pun juga harus ridha dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Karena apapun yang Allah berikan itu semuanya pasti yang terbaik untuk diri kita. Karena setiap musibah itu pasti ada barokah. Dan setiap kenikmatan pasti ada ujiannya. Yang terpenting ketika susah, jangan terlalu susah, karena ada barokah di belakangnya. Dan ketika mendapatkan kesenangan, jangan terlalu senang, sebab di balik kesenangan pasti ada ujian. Semoga kita semuanya ridho dengan apapun yang Allah berikan. Yang terpenting satu, tidak maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita ridho dengan apapun yang Allah berikan, nanti akan muncul sebuah ketenangan. Nanti akan muncul sebuah kesenangan. Seronok ya bahasa Malaysianya ya. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya selalu senang. Nanti kalau salah biar ditegur sama Ustadz Mehmet ya. Menurut saya insya Allah tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya selalu tenang. Hatinya selalu senang. Kalau diri kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah membenci, tandanya iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Iman baru sampai di mulut kita. Lalu bagaimana caranya memasukkan iman ke dalam diri kita? Salah satunya yang pertama dijaga sholatnya. Itu yang paling utama. Yang pertama menjaga sholatnya. Kalau sholatnya baik, Pak insya Allah saya yakin dan hakul yakin hidup kita juga pasti baik. Kalau dalam ilmu tasawuf itu sholat 5 waktu itu semuanya ada artinya. Sholat subuh itu tentang kesucian. Sholat duhur itu tentang kahanan. Sholat asar itu tentang kemuliaan. Sholat maghrib itu tentang kehidupan. Sholat isya itu tentang keselamatan. Terutama ketika kita pengen tahu sholat kita, pengen tahu iman kita, dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya itu bolong-bolong, berarti imannya bolong-bolong. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya iman masuk ke dalam hati kita? Setiap habis sholat, istiqomah untuk mengamalkan sholawat. Langsung saja yang ketiga, supaya iman masuk ke dalam diri kita, setiap habis sholat, entah 1 ayat atau 2 ayat, atau 1 juz atau 2 juz, setiap habis sholat, istiqomahkan membaca Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya harap semuanya hatinya bisa senang. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu pekerjaan kita, disenangi. Jangan sampai menjadi beban.
Karena ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan, maka nanti akan ada hikmah, akan ada barokah yang kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau kita bisa senang, bisa ridho dengan apapun yang ada kekurangan di dalam istri, ataupun di dalam anak kita, atau tetangga kita, atau saudara kita, nanti rezeki itu bisa lewat diri kita. Kenapa di dalam rumah tangga terkadang rezeki itu sulit? Karena terkadang juga ada yang aneh. Suami itu kalau ngelihat istrinya marah, tapi kalau ngelihat orang lain senyum-senyum, ini kan masalah. Ada ibu-ibu itu kalau ngelihat anaknya sebel, padahal yang tidak punya anak pengen punya anak. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti insya Allah setiap perintah dari Allah bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Senang saja ketika sholat, jangan dijadikan beban, karena kita dimampukan oleh Allah. Karena banyak orang yang mampu tetapi tidak mampu untuk menjalankan sholat. Ketika kita bisa menjalankan sholat, ketika kita zikir, terasa seronok, terasa senang. Itu kalau menurut abah saya, menurut kiai saya itu sudah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu tidak usah sulit-sulit. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya sholat, ketika kita bisa merasakan nikmatnya zikir, itulah namanya ma'rifat. Nah, ketika dua ini dilakukan, senang dengan apa yang Allah berikan dan senang dengan apa yang Allah perintahkan, nanti akan muncul mahabbah, yaitu senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Akan baik terhadap orang yang tidak baik kepada diri kita. Akan muncul mahabbah di dalam hati kita. Baik kepada orang baik itu biasa. Tapi kalau pengen menjadi orang yang berbeda atau luar biasa, ya baik terhadap orang yang tidak baik kepada diri kita. Ini nanti insya Allah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Atau kata abah saya, menjadi orang yang tidak amatiran. Apa itu orang yang tidak amatiran? Yang tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan. Oh, saya baik karena dia baik sama saya, itu biasa. Tapi ketika bisa berbuat baik terhadap orang yang tidak baik kepada kita, itu baru namanya luar biasa. Dan yang terakhir kalinya, saya pengen bertanya ke jenengan semuanya, pengen banyak uang tak? Pengen banyak duit tak? Ringgit ya, di sini namanya ya. Ini ijazah dari kiai saya, dari Gus Rohim. Beliau menyampaikan bahwa salah satu hal yang menghijab, salah satu hal yang mempersulit kita untuk mendapatkan banyaknya uang itu karena dosa. Karena dosa. Dan dosa yang paling banyak apa? La ing sakartum la ajidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Dosa karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hijab pertama, dosa yang paling utama yang menghambat rezeki kita. Karena Allah sendiri yang berfirman, siapa yang bersyukur akan aku tambahkan, dan siapa yang kufur akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa Allah itu sangatlah pedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hidup kita bahagia. Kalau hidup kita bahagia, pikiran kita bisa bahagia, fa insyaallah rezeki kita pun akan mudah. Yang terakhir kalinya, jaga 3 hal saja dalam hidup ini. Itu prinsip saya. Yang pertama sholat, yang kedua mengamalkan sholawat, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Yaitu sholat, syukur, sabar. Dijaga di dalam hatinya, nggih. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan nanti saya berikan hadiah, ya. Siapa yang mengerti dengan bahasa saya, ketika saya tanya, nanti dapat hadiah dari saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum saya memberikan hadiah, diingat-ingat kata-kata saya nanti. Ada hadiah tasbih, ada hadiah kaos,
ada hadiah sorban dari saya tentang apa yang tadi saya sampaikan. Sekarang saya mau memberikan kesempatan untuk saudara saya yang ada di Malaysia ini, karena beliau ini sudah lama menasihati saya tapi belum pernah jumpa secara langsung. Padahal kata Imam Syafi'i, doa yang paling bagus itu disampaikan secara langsung. Nanti kalau secara langsung sudah tidak diterima, sampaikan secara umum. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggih, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Mehmet menyampaikan nasihat-nasihatnya, terutama untuk saya dan untuk kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil rokok ya Ustaz. Merah, Gus. Mohon maaf sambil ngerokok saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak panjang lebar, kena cakap Melayu ke cakap Indonesia nih. Melayu. Cakap Melayu. Oh, Melayu. Berhenti di sini lah. Nama saya Bang Mehmet, panggil saja Bang Mehmet. Ustadz Mehmet. Belum layak Ustadz. Ya. Ini kebetulan saya juga dari Indonesia, sama-sama Jawa Timur, cuma saya agak ke timur sikit. Kalau orang Melayu cakap ke timur sikit. Saya dari Situbondo. Saya dengan Gus Samsudin hanya saling mengenal di dalam YouTube, media sosial saja di YouTube. Dan kebetulan kalau saudara-saudara di sini semuanya tengok YouTube saya, nanti jangan terkejut pasal saya ini dengan beliau sering menasihati di situ. Karena keterbatasan jarak, keterbatasan dengan komunikasi, sehingga saya menasihatinya lewat YouTube juga. Hater. Hater saya ini. Tapi dalam artian saya menasihati Gusnya ini ke bidang akidah yang sekiranya hal-hal yang tak layak nak tengok, tak oleh nak dipertontonkan, saya coba perbaiki. Karena saya masih sesama Muslim, sama juga dengan beliau. Kita sesama saudara ni ada kewajiban untuk memperingatkan saudara kita yang mungkin agak keliru. Bukan keliru sungguh, agak keliru je, sikit je. Banyaklah. Tak ya banyak. Saya ini mengkritik atau mengkanter beliau ni di bidang akidah. Akidahnya kalau semisal, oh Gus, bacaannya ni salah. Yang betul macam ni. Gus, yang betul tu macam ni. Tapi saya demi Allah, demi Rasulullah, saya sudah ada Pak RT di sini. Ni dulu anak buah juga ni. Hater saya ini. Anak buah saya ini dulu, hater. Nerjangin tembok, pintu gerbang terjang. Ni hater. Pak RT juga macam mana? Saya cakap dengan Pak RT, selama masih dalam urusan kebaikan, sampaikan walau satu ayat. Karena terkadang manusia ni tidak selamanya lurus. Mestilah ada belok-belok, mestilah ada silap, mestilah ada salah. Di situlah tugas kita sebagai sesama Muslim wajib memperingatkan. Karena ada dua hal dalam hadis. Kalau ada yang pandai cakap hadis mungkin boleh, yaitu manusia yang dianggap seperti setan bisu. Kalau sini orang cakap setan yang dah nak cakap, yaitu setan natik. Kalau dalam hadis itu setanun natik, atau yang kedua setanun akros. Setan akros ini adalah apabila kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita diam saja padahal kita mampu untuk memperingatkan. Kalau setan natik ini adalah setan yang berbicara, setan yang cakap.
Jadi ajak orang, misal jiran-jiran kita ajak, jom kita pergi ajak baloh nu. Banyak orang, bapak banyak duit, ke pergi bomoh sana, ke pergi Thailand, pergi Siam. Apa jadi macam ni ke dia santau aku. Jadi macam tu, oh dia santaumu. Itu termasuk setan yang berbicara. Dia ajak manusia lainnya ini kepada hal-hal yang mudarat. Itu tidak baik. Terlepas dari saya sekarang sudah terjumpa langsung dengan Gus Samsudin. Kebetulan saya kemarin balik ke Indonesia 7 bulan. Tak jumpa juga. Saya WhatsApp dia, sibuk juga. Gusnya tak ada masa. Jadi alhamdulillah dipertemukan di Malaysia. Kebetulan saya juga baru balik. Fight nanti fight. Fight nanti. Tengkar. Jadi terlepas Gus Samsudin juga sahabat-sahabat, kalau ada apa yang menurut kita ini saya berlebihan di dalam menasihati atau mengkanter atau mengkritik, saya minta maaf. Kita lewat media sosial, kita jadi manusia harus gentleman. Kita apa yang kita cakap, kita pertanggungjawabkan di muka manusia dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul. Jangan kita cakap belakang lain, depan lain, tak leh macam tu. Jadi saya dari pertama bilang Gus Samsudin, Gus, saya tidak ada niatan lain. Saya sama saudara. Kalau masih bisa diikuti, dinasihati, alhamdulillah. Tidak diikuti, saya sudah terlepas dari tanggung jawab untuk menasihati. Seperti itu. Tapi alhamdulillah beliaunya sudah banyak perubahan ke belakang. Kebetulan saya juga ustadznya beliau ni di Pondok Pesantren Gus Nuswantoro. Nuswantoro ini juga dari ulama Jawa Timur, dari Banyuwangi, juga sering kesowan ke Sukorjo, ke Kiai Asad Samsul Arifin. Jadi saya pasrahkan kepada Kiai. Setelah itu mungkin dah setahun saya tak pernah bagi nasihat ke dia. Tak pernah saya buka lagi YouTube. Saya anggap itu sudah cukup dari Kiai dia dan ustadz-ustadz di sekeliling Gus Samsudin. Saya sudah cukup. Terlepas dari itu semua, buat sahabat, saudara-saudara yang dari Indonesia, molek-moleklah kerja di sini. Jangan cari pasal. Kerja. Apa yang boleh jadi kerja, yang boleh jadi rezeki buat. Jangan buat hal-hal yang tak elok, yang menipu majikan, menipu sahabat, jangan. Karena kita hidup di dunia ini sekejap aje. Kata orang Melayu, sekejap aje. Saya Terengganu, di sini saya Terengganu. Kura, penyu. Saya Ganu. Tapi kalau nak cakap Kelantan dah leh lagi, nak kecek Kelantan. Saya Terengganu. Saya alhamdulillah sudah 7 tahun di sini. Sudah 7 tahun. Kebetulan hari ini saya ada waktu main ke Kuala Lumpur. Juga kebetulan saya mau silaturahim dengan Gus Samsudin. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Jadi saya tidak ada hutang. Terlepas dari apa, sekalipun saya menasihati, mungkin nasihat saya ini pun tidak betul, tidak selamanya benar. Jadi saya minta maaf secara pribadi kepada Gus Samsudin juga beserta yang lain. Saya juga manusia biasa ini. Cukup dari saya, mungkin selebihnya dikembalikan kepada Gus Samsudin dan tim dari pondok yang menjadi acara malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah. Amin. Dan semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak, kata Gus Samsudin tadi, istiqomah dalam sembahyang. Karena itu hanya sembahyang menyelamatkan kita. Hanya sedekah juga yang menyelamatkan kita nanti. Itu pesan yang sangat bijaksana. Sudah tasawuf dalam ni dah. Sudah tasawuf. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih penting lagi, ketika kita, mungkin saya dicaci orang, atau mungkin saya dihina orang, mungkin saya pernah menghina orang tanpa sengaja. Mungkin santet saya hina-hina, padahal kan tak boleh. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nah, itu kesalahan saya. Mungkin seperti itulah, seumpamanya seperti itu.
Atau mungkin ada sesuatu hal yang siri yang tidak kita ketahui. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah besok itu menghina orang, sehingga sekarang kita dihina orang. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan betapa sakitnya kita itu dihina, supaya kita tidak menghina orang lain. Atau yang ketiga, dengan dihina itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Seperti halnya tanaman yang ketika Allah menghendaki supaya tumbuh subur itu dikasih kotoran. Yang jelas kita harus benar-benar yakin, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Saya sering kedatangan seseorang yang datang ke tempat saya. Saya ini nggak pernah ngaji, tak pernah ngaji. Waktu kecil ayah saya sakit. Padahal ayah saya dulu mondok di Pondok Paron Ngawi, itu 7 tahun, Pondok Paron Ngawi. Beliau itu sangat berkeinginan untuk saya itu bisa mondok. Tapi Allah berkehendak lain, kakak saya bisa mondok. Kakak saya ada yang S2, yang kakak saya yang 2 itu mondok 5 tahun. Tapi saya tak bisa mondok, karena waktu giliran saya mau dipondokkan setelah selesai sekolah SD, itu sakit. Sehingga saya harus ngurus orang tua saya. Ketika orang tua meninggal, akhirnya nderek itu santri dalam, ngurusin sandal, nyapu, nyuci, ngurusin kudanya Abah Syuti Al-Ghazali dan Abah Hamid. Tapi hanya nderek saja, jadi nggak ngaji, jadi nggak bisa ngaji. Ada orang yang datang ke saya, waktu itu dari Bekasi. Beliau itu termasuk lover saya, seperti jenengan inilah. Beliau itu menghampiri saya, datang ke pondok saya. Beliau menyampaikan, Gus, nah, saya itu datang ke sini mau minta doa. Saya itu mau minta musyawarah. Saya mau menceraikan istri saya. Saya jawab, kenapa? Saya tanya, kenapa? Istri saya itu cerewetnya tak eram-eram lah, kenyihiram. Kerja ditanyain, pokoknya cerewetnya kayak eram-eram seperti itu. Terus saya tanya ke beliau, usahamu bagaimana? Beliau itu punya usaha properti, jual beli tanah itu. Usaha saya lancar. Ini bukan saya sakti ya, bukan saya sakti, tapi ini berbicara tentang hati. Titen, kalau orang Jawa itu ilmu titen lah. Kalau kamu ceraikan istri kamu ganti istri, saya yang bilang, titenan aja. Jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Usaha kamu akan hancur. Usaha kamu akan hancur. Boleh kamu coba, saya bilang. Apa ya Gus? Oh, coba aja kalau kamu mau coba. Usaha kamu hancur. Ya udah Gus, kalau gitu nggak jadi saya cerai katanya. Karena apa? Karena banyak sekali barokah dari musibah. Ada barokah di balik musibah. Jangan dikira ketika kita mendapatkan sakit, ketika kita dihina orang, atau masalah apapun lah itu, pasti setiap masalah itu ada barokah. Sampeyan tahu pedang yang tajam? Pedang yang tajam yang jadi andalan atau kebanggaan atau bisa dimanfaatkan, itu dari besi yang karatan, yang dipukul berkali-kali sampai akhirnya jadi pedang yang tajam. Tinggal pilih, jadi besi karatan, tetap jadi besi karatan, atau jadi pedang yang tajam, pilih saja. Apakah kamu ridho, kamu sabar? Makanya prinsip saya tadi 3. Sabar, sholat, syukur. Kalau kamu nggak sabar dengan ujian Allah, ya kamu nggak akan jadi apa-apa. Hanya jadi besi yang karatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk beliau berdua inilah. Beliau berdua ini, bertiga lah ya. Berdua yang pertama. Ini juga begitu, sama lah. Ini dulu ada temannya nyerang saya. Yang satunya sudah mau berubah, yang satunya nggak mau, ya nggak apa-apa lah. Temennya Ustadz Mehmet juga. Nggak tahu lah. Termasuk juga Pak RT ini. Yang jelas saya selalu berprinsip begini. Sebenarnya saya itu hina-hinanya orang lah. Sebab itu saya nggak mau menghina orang lain. Saya itu terlalu banyak silapnya, terlalu banyak dosanya. Maka saya tidak mau sekalipun meneliti atau membicarakan keburukan orang lain. Saat ini saya masih agak kelihatan baik, demi Allah. Karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya. Jika Allah membuka aib saya pikir tak ada satu orang pun yang akan mau dekat dengan saya. Masih mau dekat karena Allah masih menutupi aib saya. Dan insya Allah orang yang hinalah yang hanya akan menghina orang lain. Dan hanya orang mulia yang akan memuliakan orang lain. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Semuanya nanti ngobrol satu persatu. Walaupun sekejap-sekejap, tapi insya Allah tetap. Sebelumnya itu
biar jelas ceritanya itu saya pengen satu persatu ini mumpung ada Pak Ustadz Mehmet biar nanti dinasehati. Ceritanya Opa dulu itu ceritanya bisa benci sekali dengan saya itu kenapa itu. Terus kok sekarang jadi bertaubat nasuha itu kenapa? Coba Opa, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya udah Taruh di susah. sinilah. Saya susah kalau mau menjawab tentang pertanyaan itu. Yang pasti sama seperti apa yang disampaikan Ustadz Mehmet. Awalnya saya itu melihat, ini orang kok sok sakti banget sih, sesakti apa sih ya? Kita jujur ya. Sakti konten. Bisa kan? Ya, jadi ini kok sakti banget sih, sesakti apa? Jadi ibarat kata kita itu kalau pengen mengetahui sumur itu sedalam apa, kita harus masuk ke sumur itu. Betul apa tidak? Kalaupun kita harus mengetahui sumur itu jernih atau kotor sumurnya, berarti kita harus masuk. Maka daripada itu saya jujur, apapun resikonya saya masuk. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Lah, yang saya pertanyakan pertama adalah kesabaran itu bener-bener apa kata toan gitu loh. Ini jujur. Ya buktinya kamu ngantepin saya sekarang jadi saudara. Lah, ini jadi gitu. Saya lagi. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, saya berpesan kepada semua teman-teman saya keberopernya Gus Samsudin ataupun siapapun, melihat seseorang itu jangan pernah hanya melihat daripada mata dohir. Benar-benar kalau Anda melihat sesuatu itu melihat buruk, jangan langsung tuduh itu buruk. Belum tentu itu benar-benar buruk. Tapi kita harus masuk benar-benar. Kita harus benar-benar kita tanya dulu. Islah dulu atau tabayun dulu. Kalau memang islah tabayun Ustadz Mehmet kan tabayun susah. Dulu baru islah. Oh ya, sorry. Tabayun dulu baru islah. Kalau Ustadz Mehmet tidak bisa ketemu, betul tak? Betul. Nah, kalau saya kan bisa langsung ketemu, saya datengin aja. Dulu mukulin saya, Pak. Saya pertama kali datang ini yang tidak terekam waktu itu, saya benar-benar saya banting. Itu lillah itu lillah saya Lillah. banting itu. Saya nyampe, saya taruh tas, langsung saya banting. Bak, sesakti apa sih kamu? Padahal Blek. habis sholat maghrib. Nah, dia habis turun. sholat maghrib. Datang-datang banting saya. Ya karena niat saya mencoba kan, beliau gini, seolah-olah mau meluk, ya kan? Saya ikutin. Tapi deket saya banting, plak. Nah, kalau nggak salah ada Bang Riki atau Bang Di depan santri saya, Pak. Di depan santri banyak. Kayak gitu masa saya dibilang sakti, Pak? Saya dibanting, Pak. Saya banting, jatuh dia, gulung-gulung. Banyak pasien waktu itu. Sakti apanya? Gulung-gulung, saya pergi. Datang kedua, nah, baru muncul itu saya tonjok dari belakang itu. Itu nggak masuk konten ya? Itu nggak Tidak masuk konten. Jadi real. Jadi ketika itu mungkin sambil uji coba lah. Jadi selesai saya sholat maghrib, beliau datang. Ya, maksud saya peluk. Saya dibanting, Pak, di depan santri saya. Itu nggak masuk. Tidak masuk di video. Tidak masuk di video. Tidak Nggak, masuk memang di konten. memang kita Datang sendiri. nggak ada apa ya, memang nggak ada kamera. Kalau boleh dicari CCTV masih ada itu. Karena saya akui beliau ini kalau masalah silat jago, Pak. Kalau saya nol, silat jago, Pak. Jago silat ini. Benar. Saya tuh nggak melihat badannya gede, saya kecil enggak. Tapi terakhir kali masuk video di pinggir pantai moncrot tonjok sama saya. Karena saya sudah sibuk, Pak, capek. Nggak ada alasan, memang itu benar, saya kalah. Kalau nggak karena saya, nggak nikah karena sama Iya. karenanya saya. Lah, daripada hal-hal itu ternyata ada baiknya. Baiknya apa? Alhamdulillah saya dikasih keluarga di Malaysia. Alhamdulillah saya dapat istri orang Malaysia. Baru Insya kan Allah. mencati saya dapat istri Malaysia. Nah, makanya saya di situ berpikir sebelum kita melihat sesuatu yang buruk, jangan tentukan dulu itu buruk atau tidak kalau belum kita tahu sebenarnya. Oke, mungkin itu aja pesan dari saya. Terus semangat, jangan lupa sholat. Kalau saya punya jargon lain, kalau jargon saya jangan lupa sholat, jangan putus baca selawat, tinggalkan maksiat, hidup berkat, nikmat, kaya, luar biasa. Amin. Merdeka. Masih ingat merdeka. Oke, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, baru malam ini saya bisa memperkenalkan Opa di hadapan saudara-saudaraku semuanya. Jujur, saya insya Allah kalau boleh, tapi nggak boleh sama Ustadz Pamit bersumpah ya. Saya insya Allah, saya ridho ketika Allah menghendaki saya jadi kotoran, tetapi insya Allah kotoran yang menyuburkan lah. Jadi saya siap untuk dicaci, saya siap untuk dibully, tetapi ketika saya mendoakan, kembali insya Allah kalau bersumpah nanti dimarah lagi.
Asalkan ketika mendoakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ini dulu nggak kurang-kurang lah menghujat saya, mencaci saya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah lama ini dulu, nggak sebentar Bapak, nggak sebentar, lama lah. Tapi alhamdulillah sekarang jadi saudara. Iyalah, mantap. Berarti Bapak ikutin saya lama. Mas Agus boleh pegang HP-nya Pak RT. Saya mau beliau menyampaikan 1-2 kata lah. Iya, ya Mas ngomong ini kalau suruh ngomong paling sulit orang ini. Tapi tak apalah. Kita harus benar-benar memberikan pelajaran kepada saudara kita bahwa sebenci apapun orang kepada kita, kita tidak boleh membenci orang itu. Orang boleh menghina kita, tapi kita tidak boleh menghina orang itu. Malah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dihina. Kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang lain. Itu saja. Saya bodoh, saya hina, banyak dosa. Tapi tolong sedikit pelajaran yang saya berikan ini diamalkan. Gak apa-apa, tak apa-apa. Gak usah berpikir kenapa saya dihina, saya punya salah apa sama orang itu. Kan lama-lama kita pusing. Atau kita dendam, bawa pisau, bunuh orang, masuk penjara kita. Atau ketika diomong orang kita bingung, saya itu kenapa, salah apa, lama-lama kurus, kering, stroke, mati, ya kan? Ya tak usah berpikir semacam itu. Sudah saya katakan tadi, ada 3 hal ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Yang pertama, mungkin kita pernah menghina orang lain ketika kita dihina. Yang kedua, mungkin kita ditakdirkan menghina sehingga kita oleh Allah ditakdirkan seperti itu supaya tidak menghina orang lain. Dengan cara dihina kita bisa merasakan dihina sehingga kita tidak menghina orang lain. Yang ketiga, Allah ingin menaikkan derajat kita. Ingat bahwa yang dinamakan makrifat itu adalah goncangan. Ketika kita sudah bisa mengetahui bodohnya kita, hinanya kita, lemahnya kita, tidak tahunya apa-apanya kita, baru kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dari Pak RT, ini jujur tanpa settingan, ya, tanpa trik dan lain sebagainya. Beliau itu memusuhi saya atau membenci saya atau tak suka sama saya itu lama lah. Dari saya masih di Padepokan lama. Loh bukan sedikit-sedikit lah. Terakhir kali saya nantang beliau bacoan, saya dilaporin polisi. Sampai di polisi, beliau sama sekali tak minta uang ke saya. Beliau hanya meminta untuk apa namanya itu? Sidak seperti itulah. Intinya beliau dulu pernah jam 2 malam tuh datang ke saya. 3 orang, Pak. Saya nggak sebutin nama orangnya. Dobrak pintu saya. Dok. Saya belum punya pondok. Minta uang buat minum. Buat minum marah-marah dia. Terus yang kedua demo saya. Sekarang alhamdulillah berkat izin Allah dan juga tidak ada kebencian di dalam diri saya. Orang-orang yang dulu mendemo saya sekarang setiap 1 bulan sekali alhamdulillah datang ke pondok saya. Tiap bulannya 600 orang hadir untuk ikut pengajian bersama dengan abah saya, yaitu Ketua MUI Blitar, Abah Syaihuddin Rohman, dan kakak saya, Gus Ali. Nah ini dulu pernah dobrak pintu gerbang pondok saya, Pak. Ngondangin sama beliau, Gus dobol gitu. Nah sekarang alhamdulillah jadi saudara. Ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya bahwa ketika ada orang yang membenci kita tidak benci, insya Allah kebaikan itu akan menyebar dan akan baik kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak RT. Pak RT Riki, kenapa dulu itu kok demo saya? Kenapa dulu kok membenci saya, dan sekarang kenapa kok bisa jadi saudara? Karena ada yang bilang karena uang, katanya begitu. Boleh ditanya, uang apa yang saya kasih ke beliau? Macam mana, uang apa itu? Kalau uang sebenarnya banyak dulu, Pak. Dulu itu beliau itu bersama dengan warga itu saya kasih per bulan itu 5 juta. Belum dari parkiran ya. Parkiran itu dapat dari saya. Saya nyewa lahan parkir itu 25 juta. Saya serahkan ke pemuda. Sudahlah ambil-ambilan semuanya itu. Dan ke warga itu setiap bulannya ya. Kita 25 juta. Kalau banyak uang dulu lah. Sekarang nggak banyak uang kok malah mau jadi saudara. Kan goblok. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang ditempatkan kepada saya
Yang saya hormati Gus Samsudin dan juga abang saya Bang Mehmet, terima kasih, dan semua warga Malaysia yang hadir di sini. Yang jelas dengan apa yang saya lakukan dulu, saya tidak pernah menyesali itu bapak-bapak. Berarti mau musuhan lagi? Enggak, maksudnya gini Udah. Gus. Dengan apa yang saya lakukan itu adalah sebuah proses. Siap. Dulu menjadi padepokan yang penuh dengan pro dan kontra. Tapi alhamdulillah setelah saya demo dan lain sebagainya, sekarang menjadi pondok pesantren. Dan mudah-mudahan pondok pesantren itu bermanfaat bagi semuanya saja. Amin, amin, amin. Yang jelas tetap semangat, walaupun kita dihujat, jangan pernah tinggalkan sholat, tetap amalkan sholawat, karena itu bekal kita di dunia akhirat. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Sedikit, padat, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Pak, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Ini luar biasanya Pak RT apa? Yang tadinya dulu setiap hari minum. Iya. Tapi sekarang libur. Insya Allah. Semoga istiqomah. Kita doakan semoga beliau istiqomah terus. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang jelas, yang paling saya suka dengan Gus Samsudin, ketika waktu sholat itu pasti WA, Pak. Lah sedangkan saya di sini tuh kemarin kan juga semua santri pada capek. Subuh itu langsung didobrak tuh kamar satu persatu. Ayo sholat, subuhan. Seperti itu. Itu yang saya suka dari Gus Samsudin. Selalu mengajarkan kebaikan dan selalu membilang ke saya jangan pernah tinggalkan sholat. Cuma itu. Terima kasih. Nggih, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sebelum saya tutup, saya juga menyampaikan mungkin saudara kita ini ada yang anaknya di Indonesia, mungkin ada yang bekerja sebagai TKI dan lain sebagainya. Jika mungkin suaminya di rumah bingung mau apa atau anaknya bingung mau bagaimana, silahkan dipondokkan di pondok saya, gratis. Sepeser pun tidak dipungut biaya. Makannya sesuai dengan apa yang saya makan, gratis. Tempat tinggalnya sesuai dengan yang saya tempati, gratis. Pakaiannya sesuai yang saya pakai, gratis. Yang penting 3 syaratnya. Yang pertama, ada yang mengantarkan, bisa keluarga, bisa saudara. Yang penting ada yang bertanggung jawab. Yang kedua, yang terpenting ada kartu identitasnya, KTP, KK, kartu pelajar dan sebagainya. Yang keempat ada SKCK, karena kita tidak mau nanti buronan dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz Mehmet menyampaikan bahwa beliau ini ada apa Ustadz namanya? Kemurungan. Apa murung itu? Sedih? Kemurungan. Nah, nanti bisalah dibantu Ustadz Mehmet. Ternyata Ustadz Mehmet sakti yo, lebih sakti dari saya. Lihat tadi tanya ini udah diobati belum beliau ini. Yang kecil ini baju hijau ini. Baju biru. Oke. Sekarang kita ruqyah dulu. Nanti setelah ruqyah kita cakap-cakap lah ya. Satu persatu insyaallah. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihah.
Nggih. Untuk semua saudaraku, termasuk ke Pak RT maupun Opa ya. Saya dulu dapat ijazah dari Abah Hamid untuk subuh atau untuk ruqyah. Itu yang terpenting diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk doanya bisa sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang penting istiqomah, hatinya dijaga, Rahman Rahimnya jangan ada kebencian, dan istiqomah untuk la ilaha illallah, la ma'buba illallah, la mawjudan illallah. Yang terpenting kalimat la ilaha illallahnya diistiqomahkan ya. Insyaallah subuhnya manjur ngoten mawon ya. Siapa tahu insyaallah Opa nanti di sini ya jadi tabib yang mantap ya Pak ya. Amin. Ya rabbal alamin. Tidak mantap saya datangi. Nah siap. Kalau tidak mantap siap dihujat sama Ustadz Mehmet. Nggih.